Kenapa? Kan kita tuh semalam habis belajar sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang. Terus aku tuh sempat searching di internet, ketemu nih perlawanan rakyat Indramayu sama Singaparna. Menurut kalian itu apa sih perlawanan rakyat Indramayu sama perlawanan rakyat Singaparna? Aku tahu kalau perlawanan rakyat Singaparna adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap Jepang yang terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari 1944 yang dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa, yaitu seorang ulama karismatik yang menentang adanya Jepang, terus terutama dalam hal ini pemaksaan sekiri atau penghormatan kepada Kaisar Jepang. Oh gitu ya. Nah, kalau perlawanan rakyat Indramayu itu adalah suatu bentuk perjuangan rakyat Indramayu melawan para penjajah, lebih tepatnya melawan Belanda di tahun 1810 sampai 1811. Lalu di tahun 1943 rakyat Indramayu kembali menyerang Jepang. Nah, perlawanan ini muncul akibat pajak tinggi, adanya kerja paksa dan ekspoliasi dari sumber daya yang memberatkan rakyat. Oh gitu ya. Kira-kira tujuan mereka ngelakuin perlawanan itu apa ya, Weh? Nah, aku tahu nih tujuannya. Kalau perlawanan rakyat Singaparna, yaitu menolak kewajiban sekire karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terus mereka mengusir Jepang dan mempertahankan hak serta membebaskan beragama bagi umat Islam. Nah, kalau yang perlawanan rakyat Indramayu, dia menolak pajak tinggi yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Lalu mereka melawan kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang. Oh, jadi gitu. Terus untuk anggota yang mempelopori jalannya perlawanan siapa aja sih? Gak mungkin dong gak ada orang yang jadi pemimpinnya. Ya juga ya. Nah, kalau itu aku tuh sempat baca di internet. Terus aku tahu nih, kalau perlawanan rakyat Singaparna itu pemimpinnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, itu kan seorang ulama, terus juga dibantu oleh para santri dan masyarakat yang bergabung pada pesantren. Karena kan perlawanan itu kayak lebih ke arah agama dan jihad untuk melawan para penjajah. Sedangkan untuk perlawanan rakyat Indramayu ini itu lebih banyak diperkasai oleh para petani karena mereka tidak setuju dengan sistem kolonial yang dibuat oleh para penjajah, para buruh yang dipaksa bekerja tanpa upah, dan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas peraturan dari para penjajah gitu, teman-teman. Oh iya, tuh lupa. Terus juga untuk perlawanan rakyat Indramayu ini tuh ada dipimpin oleh Haji Madrias dan Ki Tinggil. Wow. Kira-kira gimana ya perjalanan rakyat itu? Wah, kalau untuk perjalanan perlawanan mereka sih pastinya benar-benar berat dan penuh pengorbanan banget ya. Contohnya aja kayak pas perlawanan rakyat Singaparna nih, kan itu pemimpinnya Kiai Haji Zainal Mustafa tuh. Beliau benar-benar menolak dengan tegas tentang kebijakan seikere yang diberlakukan oleh Jepang. Dia benar-benar menolak dengan tegas banget bahwa umat Muslim itu harus benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Nah, Jepang yang mendengar hal ini langsung merespon dong. Nah, mereka itu mendatangkan pasukan ke santren untuk melakukan perang lah gitu kan. Penyerangan. Di situ benar-benar suasananya kacau banget. Perjalanan perlawanan mereka itu benar-benar panjang banget. Apalagi mereka peralatannya cuma seadanya doang kan kalau dibandingkan dengan Jepang yang lebih unggul. Tapi mereka ini nggak menyerah karena mereka punya daya juang yang tinggi. Mereka yakin kalau mereka ini benar. Nah, tapi mau gimana pun karena mereka kalah unggul sama Jepang, jadi mereka tetap kalah gitu. Perlawanan Indramayu. Nah, kalau perlawanan rakyat Indramayu ini nggak kalah luar biasa. Tapi bedanya mereka lebih bertahap. Contohnya kayak pas tahun 1810 itu mereka menolak dijajah Belanda karena Belanda ini memperlakukan pajak tinggi. Jadi mereka menyerang ke pos-pos Belanda gitu. Nah, terus di tahun
1811-nya, Belanda ini kan dapat penyerangan. Tapi Belanda nggak diem aja dong. Mereka datengin pasukan militer gitu untuk menyerang para pejuang. Tapi di situ mereka masih belum musnah tuh, belum runtuh. Nah, untuk di tahun 1943-nya mereka melawan Jepang karena Jepang ini memperlakukan Romusha. Jadi mereka mensabotase gitulah pemerintahan mereka dan melakukan penolakan bekerja untuk Jepang. Jadi gitu. Nah, aku penasaran nih. Kayak mana ya akhir dari perlawanan mereka? Nah, yang aku tahu sih akhir dari perlawanan rakyat Indramayu itu nggak terlalu baik karena di tahun 1811 rakyat Indramayu itu kalah karena pada saat itu banyak pejuang yang ditangkap dan dihukum mati. Terus di tahun 1943 pasukan Jepang berhasil menekan perlawanan dari rakyat Indramayu. Tapi karena rakyat Indramayu pantang menyerah dan mereka tetap berusaha hingga akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan di tahun 1945. Dan itu juga ada dampaknya loh. Kalian mau tahu nggak? Apa tuh? Yang aku tahu sih atau menurut aku yang pertama itu akibat dari perlawanan itu menimbulkan semangat nasionalisme bagi para rakyat Indramayu. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu menjadi salah satu sejarah panjang perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Dan yang ketiga, karena rakyat Indramayu memiliki semangat yang tinggi dan tekad yang kuat, menjadikan inspirasi bagi perlawanan-perlawanan rakyat lainnya yang ada di berbagai daerah lain. Nah, tadi tuh kan kata Nay perlawanan rakyat Indramayu. Jadi kalau akhir dari perlawanan rakyat Singaparna gimana? Ini berakhirnya rakyat Singaparna yaitu ditangkapnya Ki Haji Zainal Mustafa dan dieksekusi mati pada tahun 1944 beserta santrinya yang dihukum. Terus ini pun menjadi inspirasi buat kemerdekaan Indonesia karena menunjukkan sikap yang tidak diam ketika ditindas Jepang. Nah, kemerdekaan ini menjadikan Ki Haji Zainal Mustafa menjadi pahlawan nasional pada tahun 1972. Nah, jadi kan nih ternyata butuh perjuangan yang luar biasa rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah. Ya benar banget sih. Aku setuju banget. Bel, yuk masuk. Sekian video dari kami, terima kasih.